wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Mampang 2, Kota Depok. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau, guru kelas 5A, Hani Firas dari SDN Mampang 2, Kota Depok. Assalamualaikum Bu Firas. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Yang pertama karena materi kita tentang bangun kongruen, itu saya ingin tujuan pembelajarannya anak mengetahui bangun datar mana saja yang kongruen. Kayak misalnya dari segi 4 maupun segi 3. Nah, di sini kita menggunakan bangun datar, mengetahuinya itu bangun segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 sampai segi 8. Oh, baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Pengembangannya yang pertama saya ingin mengembangkan dari murid-muridnya dulu pemahamannya ya. Kayak misalnya dia harus tahu bangun-bangun apa saja dulu, karena bisa jadi dia belum tentu mengenal bangun mana segi 4, mana segi 3 gitu. Jadi strategi saya yang harus saya kembangkan terlebih dahulu gitu, sama metodenya. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukannya di tanggal 1 Desember besok. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, kita harus memperlibatkan ke siswa ya secara aktif. Jadi kita buat kelompok strategi pembelajarannya. Di situ saya ada cooperative learning, ada diskusi sesama teman, menjadikan siswa-siswa lebih aktif, dan metode-metode lain contohnya seperti ceramah mungkin sedikit, itu aja sih. Baik. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Ya, kita menggunakan media visual, audio visual yang seperti proyektor gitu. Karena di sini kita baru dapat board, itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk dipergunakan dalam pembelajaran siswa. Di situ ada video bisa, nah kita gambar-gambar bisa. Jadi kita guru selaku guru itu tidak perlu pakai penggaris gitu, memudahkan kita juga. Jadi anak juga menarik gitu. Oh, baik. Jadi menggunakan board ya Bu, atau papan pintar. Ya. Baik. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang pertama, saya jadi bangga kepada Bu Isti, semangatnya. Yang kedua, ini jadi refleksi buat saya juga, evaluasi buat saya, pengembangannya gimana, mulai dari rancangan pembelajaran, metode, sampai
melibatkan siswa secara penuh itu seperti apa, kayak gitu sih Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat ya Bu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, kompak. Udah sarapan belum? Hari ini kita mau belajar apa sih? Sekarang kita cek kehadiran ya. Nadifa, Sipa, Rehan. Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Cek konsentrasi. Kalau untuk kira lemparin ini ke atas, kalian tepuk tangan. Kalau ini udah jadi dilempar atau udah ditangkap, tepuk tangannya berhenti. Tapi tepuk tangannya kalau belum ditangkap ya tepuk tangan terus. Ya. 1, 2, 3. Satu, dua, konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum sarapan berarti ya nih. Nah ini ada menebak warna. Jadi kalian tebak warnanya. Warnanya dari bangun ini. Ya, siap? Ada jawab hitam? Warnanya apa? Cepet ya, tebak ya. Di kuning, gitu masa di kuning. Lagi. Oh, udah selesai. Tepuk tangan dulu dong. Ini kalau kenapa sih? Ya, kenapa bisa disebut segitiga? Karena ada 3, sisinya ada 2. Siapa yang mau menunjukkan sisi itu yang mana? Maju ke depan. Ayo, siapa yang berani? Tunjukin yang mana sisi. Ayo, sisi yang mana? Ya. Yang mana? Kemana sisi? Ya. Salah. Yang ini sisi, kalau yang di ujung itu namanya sisi. Ya. Terus? Berarti sisinya mana aja? Yang ini, Nah. ini sama yang Iya, jumlahnya ada berapa? 3. Iya, 3. Tepuk tangan buat. Nah, ini kan di sini ada 3, sebutnya ada 3. Nah, hari ini kita mau belajar matematika tentang bangun kongruen. Tujuan pembelajarannya agar kalian tahu nih, bangun-bangun apa aja sih yang kongruen. Siapa yang tahu kongruen itu apa? Kongruen itu bangunnya sama, bentuknya sama, sudutnya sama, semuanya pokoknya sama. Misalnya contoh, ini ada papan, ya kan? Papan ini sama papan ini sama gak? Beda. Beda. Sama. Coba aku bilang saja, ini bangun segi apa? Segi? Segi? Ini segi? 4. Sama gak segi 4? Sama. Panjangnya? Ini panjangnya, itu panjangnya sama gak? Kira-kira kalau dilihat sama mata kalian, panjangnya sama gak? Beda. Panjangnya. Terus lebarnya sama gak? Beda. Nah itu berarti tidak kongruen karena panjangnya aja udah beda. Tapi kalau misalnya ini ada apa nih? Kertas. Ada 2 kertas nih. Ada 2 bangun ceritanya. Yang bangun yang ini, bangun yang 1 sama bangun yang 2. Sama gak? Sama. Nah ini bisa disebut kongruen. Kenapa emang? Bentuknya sama, panjangnya sama. Mau dibalik kayak gini juga tetap kongruen, ya kan? Misalnya ini lebarnya 10, yang ini lebarnya 10, yang ini ini panjangnya 10,
ini panjangnya 10, lebarnya 5, ini juga 5. Berarti kongruen nggak? Kongruen berarti. Walaupun bukiras gambarnya begini yang satu, tetap kongruen karena panjang sama lebarnya tetap sama. Paham? Ini segi 4, kalau segi 3 juga sama. Bukiras minta kalian bikin kelompok yang kemarin sudah dibagikan ya. Yang grupnya sudah sesuai kelompok kan? Kalian buat bangun buat bangun yang kongruen bersama kelompok kalian. Nanti Bu Firas pingin 2 kelompok atau siapapun yang mau maju kasih tahu teman-temannya kalau kamu sudah buat bangunnya. Dibuatnya dari kertas lembar yang kalian sudah bawa ya. Boleh kerja sekarang. Sudah selesai belum? Oke, yuk kelompok 3, maju kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kalau kita lihat kalau kita buat tidak akan berbeda soalnya ini desainnya sama kalau kita buat seperti ini tidak harus yang berlangsung bisa. Ya sudah, tepuk tangan. Kira tanya Nadifa tadi kelompok 3 buat bangun apa tuh? Iya, ini 3. Bangunnya kongruen enggak? Kongruen karena tadi panjangnya sama, terus ya lebarnya sama, bangunnya sama. Oke, kelompok yang lain sudah? Nanti dikumpulkan ya. Ya, nilai. Nah, ini lagi ada gambar contohnya. Coba kita cari gambar yang kongruen. Ada yang mau menunjukkan enggak? Cari 2 gambar yang kongruen. Ya, pilih. Ya, itu sama. Tuh, betul enggak? Betul. Satu lagi. Ya. Ya, betul enggak? Nah, makasih Rehan. Ini sama ini? Beda. Dan bentuk aja udah enggak kongruen kan? Ya, nanti kerjakan halaman 52, kalian salin, bikin gambar kongruen di situ ada. Jadi bangun kongruen itu bangun yang apa? Bangun yang panjangnya sama, terus sudutnya sama, itu disebut bangun yang kongruen. Ya, lagi kan boleh bukunya. Ya, udah selesai. Sekarang kita menyanyi dulu, menyanyi.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Mampang 2, Kota Depok. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bu Firas kembali. Beliau adalah guru yang sudah diobservasi pada supervisi akademik kemarin. Dan Ibu Ambar sebagai ajar praktik pada guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Ambar, Bu Firas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Firas terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan? Yang pertama, saya sangat antusias ya, karena rekan sejawat saya bisa mengobservasi saya khususnya di kelas 5 sendiri, karena kita satu rombel. Nah, di situ bisa menjadi bahan evaluasi saya juga sebagai pendidik untuk mengajar yang lebih baik gitu, Bu. Oh baik, jadi antusias dan semangat gitu ya Bu. Ya, semangat. Baik, kemudian area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas? Area pengembangannya yang pertama kognitif dan keterampilan ya Bu Is. Itu di situ mencangkup anak bisa menghitung bangun kongruen berapa sentinya, jadi dia bisa 1 senti berapa ya, menghitung dengan penggaris kayak gitu. Dan juga dengan teman-teman rekan sejawatnya interaksinya menjadi lebih bagus, karena di situ saya melakukan pengelompokan antara yang gaya belajar anak yang visual, kinestetik, dan auditory. Baik, Kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini sih sudah lancar ya, cuman terkendalanya hanya di beberapa siswa saja, karena siswa di kelas saya ada yang slow learner kan itu. Nah kayak gitu aja sih Bu, jadi dikelompokkan seperti tadi. Oh baik, tadi kan kata Bu Firas kendalanya itu ada anak yang lambat belajar. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena mungkin dari anaknya sendiri ya. Yang kedua karena dari dulu pernah ada puskesmas datang ke sini mengidentifikasi bahwa anak tersebut memang slow learner. Jadi paling pengembangannya kita melakukan cooperative learning kan, diskusi bersama antara dia dan kelompok yang lebih unggul, kita satuin bareng-bareng kayak gitu Bu. Sama mungkin kalau materi yang kita kasih ke anak tersebut, materi yang lebih mudah dijangkaunya dibanding teman-teman yang lain. Oh baik Bu. Kira-kira apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan membentuk kelompok belajar. Kelompok belajarnya ini bisa kita seminggu sekali atau kita lihat berapa bulan untuk mengevaluasinya, anak tersebut sudah lebih baik atau belum gitu. Oh baik, jadi rencananya mau membentuk kelompok belajar ya Bu, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif lagi untuk muridnya. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya, apakah sudah terrealisasi atau belum. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Secepatnya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan dan waktunya untuk Ibu Ambar sebagai
pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Isti dan Bu Firas, terutama Bu Firas yang sudah berkenan untuk diwawancarai dan diobservasi oleh Bu Isti. Ya, tadi saya lihat Ibu Isti sudah bagus dalam mengcoaching Ibu Firas, jadi terlihat alur tirtanya ya. Jadi kelihatan interaksi antara coach dengan coachee. Jadi tidak seorang coach itu tuh tidak terlalu banyak berbicara. Jadi bagaimana dia bisa menggali lebih banyak dalam diri si coachee agar si coachee ini menemukan solusi atas misalnya permasalahan yang coachee hadapi. Ya, tadi interaksinya sudah bagus. Kemudian untuk kemampuan dalam menggali, saya lihat masih perlu penguatan lagi ya. Sebenarnya kan harus lebih banyak lagi yang digali lagi itu, terutama tadi yang untuk anak yang slow learner, yang lambat belajar, itu bagaimana cara penanganannya, atau untuk rencana ke depan yang kelompok belajar. Ini kan kata Bu Firas itu seminggu sekali ya. Nah itu teknisnya seperti apa itu lebih digali lagi. Kelompok belajar itu misalnya berapa, satu kelompok belajar ada berapa orang, itu lebih detail lagi dijelaskan. Terus bentuk evaluasinya seperti apa, mengevaluasi jalannya kelompok belajar itu kan untuk rencana ke depan ya. Dalam menggali menggali informasi lebih banyak agar si coachee ini lebih banyak lebih terbuka, lebih banyak mengeksplor lagi apa yang dia ingin sampaikan. Seperti itu, tapi alur tirtanya sudah terlihat. Jadi di sini terlihat Bu Isti itu tidak menggurui gitu kan karena emang posisi coach dengan coachee itu harus sejajar. Jadi kita bagaimana coachee ini nyaman bercerita, menggali permasalahan-permasalahan yang dia hadapi hingga menemukan sendiri solusi atas permasalahan misalnya dalam pembelajaran yang coachee hadapi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ambar atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari percakapan, praobservasi, observasi, dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ambar, terima kasih banyak untuk Bu Firas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.